pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama agar pelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan salah satu memimpin untuk berdoa bersama. Baiklah, silahkan Rizky memimpin doa. Amin. Terima kasih kepada Rizky yang bersedia memimpin doa pada kelas hari ini. Sebelum pada mata pelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Apakah pada pelajaran hari ini lengkap? Oh, tidak lengkap. Siapa yang tidak masuk? Rina dan Fanti. Rina kemana? Oh, Rina sakit. Dan Fanti terkena musibah. Kita sebagai makhluk sosial harus saling peduli dan membantu. Jika ada yang mengalami kesusahan, semampu kita untuk menolong. Mengerti anak-anak? Pintar. Baiklah, pelajaran hari ini seperti biasa, jika bertemu dengan ibu, pasti akan bertemu dengan mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Masih ingatkah kesimpulan dari pertemuan kemarin tentang dinamika kependudukan? Siapa yang bisa menjelaskan tentang hasil belajar pertemuan kemarin? Ya, Reza, silahkan. Menurutmu, bagaimana hasil pembelajaran kemarin tentang dinamika kependudukan? Baik, terima kasih Reza. Bagus yang dijelaskan oleh Reza. Dapat Ibu simpulkan tentang pemahaman Reza bahwa dinamika kependudukan adalah perubahan kondisi suatu penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk yang lebih cenderung pada perkembangan jumlah di suatu negara. Contoh, perkembangan penduduk tersebut seperti adanya kelahiran atau disebut natalitas, adanya kematian atau disebut mortalitas, dan adanya migrasi atau disebut perpindahan. Jadi, dalam pertumbuhan penduduk akan berdampak pada perubahan sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku pada masyarakat. Berbicara mengenai perilaku yang ada di masyarakat, dibutuhkan sebuah kegiatan yang mampu mengantarkan pada nilai-nilai dan norma yang baik terhadap sesama. Clue dari materi ini adalah manusia tidak dapat hidup tanpa manusia yang lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial. Coba, Ibu mau bertanya, bagaimana manusia dapat hidup dengan manusia yang lainnya? Ya, bagus jawaban dari Andre. Manusia harus melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Maka dengan begitu, manusia yang lainnya akan mengetahui kebutuhan manusia tersebut. Jika manusia tidak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, lantas bagaimana manusia lainnya dapat membantu untuk memenuhi kebutuhannya? Jadi, manusia merupakan makhluk sosial dan manusia untuk hidup dengan manusia yang lainnya harus melakukan interaksi. Dari apa yang sudah Ibu terangkan, maka apakah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ya, betul, interaksi sosial. Sesuai dengan yang sudah Ibu informasikan pada pertemuan sebelumnya,
bahwa hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Sudahkah kalian membuka tentang materi interaksi sosial yang ada di buku atau internet? Kalau sudah, silakan buku dan hasil dari pembacaannya tentang materi hari ini kalian buka. Dari pertemuan hari ini mengenai interaksi sosial, yaitu kalian dapat memahami apa itu interaksi sosial, mengetahui contoh-contoh dari interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar, serta mengkomunikasikan tentang pengamatan kalian terhadap interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar. Apa sih interaksi sosial itu? Silakan membuka buku pada halaman 251, amati 3 gambar tersebut. Menurut kalian, dengan melihat gambar tersebut, interaksi sosial adalah? Silahkan acungkan tangan jika memiliki jawaban. Ya Laila, menurut Laila, dari gambar tersebut, interaksi sosial adalah berbicara dengan teman. Bagus. Ada lagi? Ya, Cindy. Interaksi sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh antar individu dan antar kelompok atau kelompok dengan individu dan sebaliknya. Di gambar tersebut dilihat bahwa dua individu sedang melakukan interaksi sosial. Dua individu sedang melakukan interaksi sosial. Mereka saling berjabat tangan dan berkomunikasi. Dari gambar kedua, ada seorang individu, seorang guru sedang mengajar individu-individu yang lainnya. Hal ini dilakukan oleh ibu juga di sini. Lalu gambar yang ketiga, ada sekelompok murid sedang berinteraksi dengan sekelompok guru. Mereka melakukan bersalaman. Silahkan pelajari konsep tentang interaksi sosial seperti pengertian, syarat, bentuk, dan yang lainnya. Sumber referensi boleh dari buku atau internet. Sambil mempelajari konsep interaksi sosial, silakan membentuk kelompok dengan beranggotakan 5 orang secara bebas. Dalam setiap kelompok, silakan menjawab pertanyaan dari lembar kerja yang sudah diberikan. Setelah menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja, silakan merumuskan pertanyaan terkait dengan gambar interaksi sosial yang ada di buku dan diskusikan dengan teman sekelompok. Jika sudah, sampaikan pertanyaan tersebut di depan kelas. Kelompok lain mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kelompok yang lainnya. Hasil diskusi teman-teman kalian, diketahui bahwa interaksi sosial harus dilakukan secara timbal balik. Adanya kontak sosial dan komunikasi. Adanya kontak sosial dan komunikasi. Adanya kontak sosial dan komunikasi menjadi syarat terjadinya interaksi sosial. Terdapat faktor yang mendasarinya. Ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Dalam proses interaksi sosial, ada yang mengarah pada persatuan atau proses asosiatif, di mana terdapat bentuk-bentuk interaksi sosial berupa kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Dan ada yang mengarah pada konflik, proses yang disosiatif
interaktif seperti kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Dari hasil diskusi pertemuan hari ini, Ibu harap dapat belajar dengan baik dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari tentang bagaimana melakukan interaksi sosial yang baik. Untuk minggu depan kita membahas tentang lembaga sosial, di mana juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Silakan mencari informasi tentang lembaga sosial baik di buku yang Anda punya, di perpustakaan, dan di internet. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian pelajaran hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.